karena floating yang sudah berlebihan. Yang pertama floating sudah over, yang kedua transaksinya juga over. Sekarang yang kedua dengan floating 2036 sekarang. 2036 dibagi 50, kemudian 2036,50 dibagi lotnya 0,5. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pada malam hari ini kita langsung akan masuk di materi, tidak perlu kita berbasa-basi panjang lebar karena materinya masih cukup panjang. Teman-teman yang mau bertanya nanti disiapkan dulu bahan materinya sebagai bahan untuk nanti yang mau disampaikan. Mungkin dari kemarin belum sempat terjawab, nanti silakan disampaikan lagi. Sebelum masuk di materi, saya akan sampaikan lagi ke teman-teman semuanya bahwa pada hari ini pergerakan masih tidak terlalu panjang, karena itu saya tidak masuk sama sekali, tidak ada petunjuk yang saya berikan sama sekali karena betul-betul pergerakannya masih bagi saya tidak ada yang menguntungkan, terlalu kecil. Karena itu saya hanya monitor, saya hanya melihat dan tanpa kita melakukan satu transaksi. Apakah dalam satu transaksi trading tiap hari harus dapat profit dan profit? Itu yang teman-teman harus nanti benahi, mindset itu yang harus kita luruskan. Karena di dalam trading, di dalam kita membaca peluang, tidak selalu dan tidak harus setiap hari kita profit. Jadi setiap hari jangan berorientasi profit dan profit. Memang kita ada namanya target, tapi target itu tidak harus tercapai. Sehingga jangan memaksa diri ketika kondisinya tidak memungkinkan seperti ini. Kalau teman-teman memaksa, yang terjadi adalah terkena floating dan ini tidak cepat selesai, berkepanjangan. Ketika kita entry sell, mungkin ketika kita entry sell ternyata marketnya naik. Kemudian ketika kita entry buy lagi, di sini kita entry buy, nanti turun lagi. Kenapa seperti ini? Karena kondisinya masih konsolidasi, kondisi pasar masih sideways. Sideways itu pergerakannya sama atau hampir sama. Ketika naik dia kembalikan lagi, ketika sampai di bawah dikembalikan lagi ke atas lagi. Ini namanya fase konsolidasi atau fase sideways. Sehingga sebagai seorang trader yang betul-betul pengen profesional, maka harus pinter mengambil peluang, harus pandai-pandai mengambil potensi yang ada di sana. Ketika tidak ada potensi di sana, maka jangan memaksa diri. Karena kebanyakan yang terjadi adalah terjebak di dalam satu target. Target saya adalah satu hari 100. Ini sampai sekarang belum masuk, maka dia berusaha untuk nanti masuk dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Apalagi masih belum memenuhi syarat, apalagi belum masuk di dalam kriteria itu. Sehingga yang terjadi apa? Ketika entry kemudian berbalik. Ketika entry buy ternyata marketnya turun. Ketika entry sell ternyata marketnya naik lagi. Kemudian menyalahkan satu indikator atau menyalahkan satu alasan. Maka saya tidak berharap hanya menyalahkan satu indikator atau menyalahkan candlesticknya, tetapi kembalilah pada diri kita, kembali ke emosi yang kita sudah lakukan. Maka ini yang namanya psikologi atau kontrol dari mental kita. Kalau kita belum bisa mengontrol emosi, kalau kita belum bisa mengendalikan diri dengan ego kita, maka yang terjadi pasti salah di dalam kita menempatkan entry kita.
Oke, ini adalah salah satu cuplikan melihat kondisi market ya. Karena itu nanti ke depannya kalau melihat kondisi yang tidak menguntungkan jangan dipaksa. Kemudian sekilas kita review dulu saat tadi malam. Tadi malam kita sudah coba memberikan gambaran ya, bahkan ketika kelas tadi malam kita sudah memberikan satu gambaran. Saya memberikan satu area yang namanya rectangle formation ya. Mungkin teman-teman tadi malam masih ingat saya garis dengan posisi rectangle formation ya. Silakan dilihat angkanya di atas di bawah tadi malam sudah kelihatan. Silakan direview lagi ya. Ketika di area di sini sudah di breakout atau ditembus, maka berpeluang akan lanjut. Maka entry-nya sesudah pun tidak masalah ya, sesudah breakout pun tidak masalah, dengan catatan sudah mempersiapkan resikonya. Kemudian di bawahnya ada lagi support yang kuat di sana lagi. Ada support berikutnya. Kalau support berikutnya ternyata di breakout lagi, maka masih ada peluang untuk lanjut turun lagi. Sehingga ketika kita sudah punya transaksi buy misalnya, ketika kita sudah punya transaksi buy apakah di candle yang merah ini atau di candle yang hijau, misalkan ini terlanjur buy di sana, terlanjur buy di sini, kemudian market sudah mulai turun ya. Sekali lagi ketika kita entry maka batasi kerugian, bukan dibiarkan dan doakan. Karena rata-rata di antara kita ketika kita entry maka sangat eman atau sangat sayang untuk nanti cut loss ketika marketnya berbalik. Yang ini yang menjadi bumerang dan menjadi pemicu floating kita makin bengkak. Seharusnya ketika kita sudah entry begini, kondisi market terakhir sudah mulai turun, perhatikan di atas ini ada area support, ada resisten ya, maaf. Di atas ini ada area resisten, dia tidak breakout dan mulai ada penolakan, kemudian mulai ada merah. Maka yang kita lakukan bukan menunggu dan berdoa. Ini adalah mental-mental yang harus diluruskan. Ini adalah mindset yang harus diluruskan. Ya, teman-teman harus segera mengambil tindakan, mengambil sikap, mengambil kebijakan. Apakah nanti di cut loss atau recover? Di recover, kalau misalnya modalnya tidak cukup, ya tidak bisa di cover, di cut loss. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, kalau kita bermain jangka pendek dengan metode high risk, maka tidak bisa berlama-lama. Dilihat kondisi floating kita. Sudah kita sampaikan berulang kali, ketika kita sudah terkena floating ya, ketika sudah terkena floating, maka yang kita lakukan, yang kita pikirkan adalah bagaimana secepatnya berpikir ya. Berpikir apa? Berpikir bagaimana cara menyelesaikan dan mengevaluasi kondisi market yang ada. Kalau misalkan sudah berbalik arah dan jauh dari yang sudah kita transaksikan, maka segera keluar dari zona itu. Saya kasih contoh ya sebagai satu gambaran ya. Saya akan berikan contoh biar teman-teman nanti menjadi satu ya, pembelajaran. Oke, saya coba carikan contoh yang cukup ekstrim sebagai bahan untuk kita nanti introspeksi. Oke, saya coba yang ekstrim dulu. Yang ekstrim mungkin ini ya, saya lihat dulu yang ekstrim. Oke, saya coba perlihatkan, ini ada satu contoh yang mungkin bisa menjadi bahan untuk pertimbangan ya, bahan pertimbangan teman-teman untuk nanti bagaimana supaya ada kehati-hatian di sana.
Saya akan contohkan, ini adalah salah satu contoh saja. Ini adalah salah satu contoh transaksi yang sedang berlangsung, misalkan seperti ini. Apa yang terjadi dalam kondisi seperti ini? Ketika market sudah mulai bergerak berbalik, maka yang kita perhitungkan adalah berapa minus kita. Yang harus kita lihat berapa minus kita. Sehingga ini bisa menjadi tumpuan kita untuk nanti segera ngambil tindakan. Sekarang minusnya dari keseluruhan, dari satu ini dari ini 1, 2, 3, ini kalau di total keseluruhan adalah 5.600 sekian dengan modal 12.000 sekian. Nah sekarang kita hitung berapa floating yang kita sedang jalani, berapa persen floating kita. Nah caranya menghitung bagaimana? Kemarin sudah kita singgung, floating itu yang ada itu kita bagi dengan modal kita 5649.30 dibagi 12.572.71, kemudian dikalikan 100, maka ketemu 44,93%. Ini berarti sudah lebih dari 20%. Maka ini sudah trading tidak sehat. Jangan dipaksa kondisi begini untuk terus dilanjutkan. Nanti saya pastikan akan habis dengan sendirinya. Pelan-pelan akan habis. Ya, meskipun tetap peluang kita untung juga ada. Tetapi peluang itu akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita ketika manajemen kita masih di bawah 20%. Kondisi seperti ini kita tidak bisa recovery. Kita mau entry lagi dengan lot lebih besar tidak bisa. Entry misalkan buy lotnya 1,00 tidak bisa. Nanti pasti dana Anda tidak cukup. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika kondisi seperti ini? Ini sudah keterlaluan atau sudah kelewatan. Untuk menyelesaikan kondisi seperti ini sangat berat, kecuali diinjek dana yang lebih besar lagi, bisa 2 kalinya untuk menyelamatkan. Jadi ketika diinjek nanti sementara kekuatan makin bertambah. Nah kita bisa lakukan recover lagi, kita bisa entry lagi mungkin dengan lot yang lebih besar dengan mengikuti kondisi tren yang ada. Kalau kita hitung satu persatu, ya, kalau kita coba hitung satu persatu berapa floating yang terjadi. Nah sekarang kita hitung yang pertama dulu. Yang pertama ini minusnya 1404 ya, 1404. Kalau kita hitung 1404 ya, minusnya 1404 ini kalau kita hitung dibagi dengan lotnya 0,40. Nah floatingnya adalah 3.500 sekian. Ini sangat tidak sehat. Saya tidak pernah mengajari floating hingga mencapai angka 3.000. Bahkan di angka 1.000 ke bawah kita sudah bisa harus selesaikan. Kurang dari 1.000 kemarin kalau kita lihat, bahkan ada yang 500, sudah 700, 1.200, 1.600. Yang pasti tidak mencapai angka 3.000 lebih. Kalau sudah angka sekian, maka kembalinya akan sulit untuk kembali ke kondisi normal. Harganya sudah jauh meninggalkan posisi. Ini yang harus diperhatikan, karena teman-teman rata-rata selalu berharap dan berharap. Ini spekulan, selalu berharap dan berharap, padahal kondisi ketahanannya kritis. Kondisi ketahanan kritis ini kalau 40 ini sudah, bagi saya sudah tidak sehat. 40% yang begini sudah tidak sehat. Sangat kecil kemungkinan untuk kita nanti menyelesaikan. Bahkan tenaga kita, waktu kita, energi kita akan habis tercurah untuk memikirkan bagaimana jalan keluar. Berhari-hari tidak ada pemasukan, berhari-hari tidak ada kontribusi di sana, karena yang ada memikirkan bagaimana supaya keluar ini kondisi seperti ini. Ini yang membuat kita, psikologi kita menjadi terganggu, psikologi kita menjadi drop.
semangat kita menjadi kacau karena floating yang sudah berlebihan. Yang pertama floating sudah over, yang kedua transaksinya juga over. Sekarang yang kedua dengan floating 2036 sekarang. 2036 dibagi 50. Kemudian 2036,50 dibagi lotnya 0,5. Nah, ini sudah 4.000. Kalau tadi 3.500, ini bahkan 4.000 lebih. Kemudian berikutnya yang ketiga 0,5, lot 0,5, floatingnya 2.200 dibagi 0,5, 4.000 lagi, sehingga dua ini berjajar pulau-pulau 4.000 lebih dari 4.000. Ini adalah kondisi-kondisi yang tidak sehat dan ini sangat kecil kemungkinan untuk kembali ke titik awal. Ya, bisa besok, bisa lusa, itu pun kalau kita beruntung. Kalau tidak, market akan semakin jauh meninggalkan kita. Maka ketika kita masuk pertama entry, yang kita pikirkan selalu resiko. Selalu resiko. Kalau teman-teman berharap dan selalu berharap dengan Dewi Fortuna atau dengan keberuntungan, maka salah Anda nanti masuk di bisnis trading seperti ini. Karena trading penuh dengan perhitungan, penuh dengan permainan logika. Tidak bisa dengan begini. Ini sudah jauh meninggalkan harga yang sedang bergerak. Maka kemungkinan kembali akan sangat kecil. Tadi saya sampaikan, tenaga kita, waktu kita, energi kita akan tercurah habis memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Maka ketika bertanya, Pak ini ada jalan enggak? Ada jalannya. Silakan diinjek dana yang lebih besar, bisa 2 kalinya, atau di cut loss, selesai mulai dari awal. Kan sudah banyak di cut loss, bagaimana kita nanti kan rugi banyak. Resikonya, kenapa tidak di awal di cut loss? Kenapa tidak di awal hanya ditunggu dan ditunggu, padahal kita tahu sudah mulai jauh meninggalkan kita. Ini yang harus kita benarkan, harus kita luruskan mindset seperti ini, biar teman-teman nanti tidak selalu terjebak di dalam floating yang berkepanjangan. Padahal kita sudah ingatkan maksimum kerugian 20%, 20 sampai 25 lah, 25%. Ini maksimum, namanya maksimum itu berarti ya jangan sampai mencapai angka ini. Kalau 15% masih oke lah, kalau 10% masih oke lah. Dari mana ini? Dari modal. Berapapun lotnya, yang terpenting ketahanan. Ya, sekarang kita menggunakan lot 0,1. Besar apa kecil ini? 0,1. Kelihatannya kecil. Tetapi tunggu dulu. Ketahanan kita berapa? Jadi yang dikatakan besar atau kecil itu berdasarkan ketahanan. Kalau modalnya $100, kita menggunakan lot 0,1, ini sangat besar. Sangat besar. Berbeda ketika menggunakan modal 10.000 US. Kita menggunakan lot 0,1, maka ini kecil. Ya, begitu cara menghitung. Bagaimana cara menghitung ketahanan? Cara menghitung ketahanan gampang, tinggal membagi modal dibagi lotnya. Ya, kalau modalnya $100, lotnya 0,1, tinggal bagi 100 dibagi 0,1, ketemunya adalah 1000, maka ketahanan kita 1000. Saya tidak pernah mengajari ketahanan di bawah 2000, bahkan lebih kecil sama dengan 5000. Ini harus profesional, harus betul-betul pengalaman panjang. Tapi kebanyakan di antara kita nekat berharap profit kita besar, modalnya kecil. Oke, silahkan kalau memang kondisinya seperti itu, tetapi sadari ketika salah kita menginjak saja, maka fatal akibatnya kalau tidak segera bergerak dengan cepat. Karena ketahanan kita kecil. Ketahanan 1000 ini diguncang hitungan detik bisa habis di dalam transaksi pasangan XAU atau di emas. Mungkin di mata uang lain, di pasangan lain mungkin bisa lebih lambat. Tapi kalau di XAU jangan coba-coba dengan begini.
ketahanan kecil begini sangat berbahaya. Ya, biar teman-teman nanti juga selalu mewaspadai dengan ketahanan. Di dalam pergerakan XAU, satu hari bisa mencapai 12.000. Bisa dibayangkan, kalau kita modal 100, ketahanan cuma 1.000, tidak ada apa-apanya ini. Kena satu ekor kecil selesai. Maka jangan menyalahkan indikator, jangan menyalahkan tekniknya, jangan menyalahkan sistemnya. Kembalilah kita disiplin apa tidak menjalankan itu. Kita sudah sampaikan semuanya dengan detail. Bahkan yang kita sampaikan adalah yang kategori aman. Bukan memaksa. Ya, bukan memaksa dengan lot kecil kemudian masuk dengan kondisi market yang tidak jelas lagi. Apalagi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Karena terobsesi, ambisi yang sangat besar untuk bisa dapat profit. Yang itu yang harus kita luruskan, mindset kita harus kita luruskan. Kemarin sudah kita sampaikan. Kalau orientasi kita adalah profit, maka suatu saat kita akan salah di dalam melangkah, akan salah di dalam entry, selesai. Harapan palsu itu akan muncul nanti. Ya, 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu profit. Ya, ini yang terkadang membuat kita jumawa, terkadang membuat kita lupa diri, merasa bahwa teknik yang digunakan sudah tepat, akurat, dan valid. Padahal ini baru beberapa hari. Kita belum menemukan market yang betul-betul ekstrim dan tidak sesuai dengan analisa. Ya, terkadang rata-rata begitu, ini sudah profit Pak, saya profit sekian, terima kasih banyak Pak. Saya terkadang ternyuh juga, biasanya kalau yang begini-begini nanti berikutnya pasti ambles. Ya, bukan saya mendoakan, tidak, ini berdasarkan pengalaman yang panjang dan tentu curhat dari teman-teman semuanya. Pertama 1 minggu, 1 bulan profit terus, memang profitnya terus menerus. Saya sudah peringatkan, hati-hati, jaga konsistensi, jaga emosi, dan jaga psikologi. Ya, begitu 1 hari 2 hari candlenya atau marketnya sulit dalam tanda kutip, mungkin tidak bisa dibaca dengan baik, ya, maka ada yang menyatakan marketnya sulit, marketnya kacau. Karena pas tepat yang kondisi seperti ini kita kelabakan, entry kita salah, jadi entry salah, maka selalu menyebut ini adalah kondisi yang sulit pasarnya. Ketika 1 kali saja salah, maka profit yang terkumpul berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan bisa habis dalam 1 kali transaksi kalau kita tidak hati-hati. Karena tadi sudah merasa, karena orientasinya adalah profit, ya, bukan menjalankan sistem. Kalau menjalankan sistem, memenuhi syarat oke masuk, tidak memenuhi syarat selesai. Tidak memenuhi syarat kita tiarap, kita tunggu dulu, wait and see. Kemudian ketika kita entry buy, marketnya tiba-tiba turun, diperhatikan di sana kondisinya bagaimana, apakah betul-betul turun atau hanya sementara. Ketika kita tidak memahami kondisi seperti ini, ya ditanyakan boleh, ya silakan ditanya chat, Pak ini kira-kira betul-betul mau naik atau mau turun, kira-kira sampai di posisi mana. Walaupun saya bukan peramal, setidaknya ada bantuan untuk memperkuat mental. Ya, biasanya begitu teman-teman, untuk memperkuat keyakinan, bukan dipendam sendiri. Begitu nanti tinggal sedikit habis, baru disampaikan, Pak minta tolong ini bagaimana caranya. Caranya menyelesaikan ketika sudah rugi lebih dari 50% minusnya. Maka bagi saya tidak ada jalan lain, saya tidak pernah mengajari yang kondisi begini, cut loss selesai. Tidak ada jalan lain selain cut loss. Kalau mau berharap ditunggu silahkan, nanti kembali atau tidak sama sekali. Ya, ini adalah pengantar, mohon maaf teman-teman, biar ada introspeksi dan koreksi.